Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Ekonomi Syariah 5D, kelompok 4, dengan anggota Leni Rafadul Iliyah, NIM akhir 139, binti Risalatul Mu'awanah, NIM akhir 145, Nur Hafizah Quraniyah, NIM akhir 152, dan Irna Inaru, NIM akhir 159. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi perpajakan dengan judul Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan dan Pemeriksaan Pajak yang diampu oleh Bapak Hadi Ma'ruf MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah kewajiban pencatatan. Apa sih pencatatan itu? Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Apabila wajib pajak dalam memperhitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan yang bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengaturan kewajiban pencatatan dengan tetap memperhatikan pasal 28 ayat 121 yang mengatur bentuk dan tata cara pencatatan. Selanjutnya, dengan pengaturan Menteri Keuangan nomor 197 PMK 03/2007 telah mengatur hal tersebut yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi. Pengaturan tersebut meliputi berikut ini. 1. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tapi menyelenggarakan pencatatan adalah A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 3. Pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. 4. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama 10 tahun. 5. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau jumlah penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pajaknya bersifat final. 6. Wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. 7.
Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak orang pribadi, harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban yang berlaku. Sasaran yang dituju terlihat pada kegiatan pemeriksaan. Ini merupakan pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, tentu yang menjadi sumber awal pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah surat pemberitahuan atau SPT pajak dan lampirannya berupa keuangan wajib pajak. Oleh karena itu, pada bahasan selanjutnya, selain pemeriksaan juga akan disampaikan bagaimana wajib pajak tersebut seharusnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Untuk yang selanjutnya, yaitu kewajiban pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan, yaitu A. Harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. B. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. C. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stase akrual atau stase kas. D. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. E. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Oke, yang selanjutnya kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban pajak untuk merahasiakan pembukuan atau pencatatan itu ditiadakan. Tetap mengacu pada pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap orang dengan sengaja, yang pertama, mewajibkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 2. Untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang bayar.
3. Tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Pada pasal 28 ayat 11 UU KUP. Wajib pajak karena perbuatan atau tindakannya yang dilakukan dengan sengaja akan dikenakan sanksi yang berat. Hal ini mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP. Selanjutnya, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK 03 2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa dan satuan mata uang rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK 011 2012 pada tanggal 18 April 2012. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang asing selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Kantor wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap diterima. Dan kepada kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika. 3. Khusus wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelaksanaan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian. Bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu mengenai kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29. Yang pertama,
Besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6 Undang-Undang PPh untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. A. Pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat A Undang-Undang PPh. Yang B. Pada saat penyampaian atau batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan suatu tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6. Yang C. Pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk tahun pajak sebelumnya dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk dikonversikan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 4 Undang-Undang PPh dan pada saat penetapan perhitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPh. Untuk yang selanjutnya yang pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dengan satuan mata uang rupiah. Dalam tahun berjalan penyelenggaraan pembukuannya yaitu yang diatur menjadi dua. Yang pertama, untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk transaksi baik dilakukan di luar negeri maupun dalam negeri yang menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Konversi satuan mata uang dolar. Wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diberlakukan ketentuan konversi ke mata uang dolar sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak pada neraca akhir tahun buku sebelumnya yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs. Poin selanjutnya mengenai pemeriksaan pajak. Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pendukung Undang-Undang Perpajakan. Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen. Tetapi pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Tugas pemeriksa atas laporan keuangan ini pada umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan lain sebagainya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan atau manajemen berupa rekomendasi yang berisi usul-usul perbaikan. Demikian juga untuk pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang menghasilkan laporan akuntan yang disampaikan ke perusahaan
yang berisi pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya yang disebut dengan opini. Terdapat 4 jenis pendapat opini akuntan publik, yaitu pendapat setuju dengan pembatasan, laporan tanpa pendapat, dan yang terakhir pendapat tidak setuju. Bab selanjutnya yaitu beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Seperti halnya dengan profesi lainnya, profesi akuntan, khususnya pemeriksaan pajak, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksa lapangan, yang mana pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas terdapat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor, yang mana pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang keempat, tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan buku bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Yang kelima, surat perintah pemeriksa pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Yang keenam, pembukuan. Pembukuan di sini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Yang selanjutnya, data. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang dibentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer atau pengolah data elektronik lainnya yang kemudian disimpan di dalam flash disk dan lain sebagainya. Yang kedelapan, penyegelan. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak. Yang kesembilan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Surat ini adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang ke-10, pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Yang ke-11, tim pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dan pemeriksa pajak. Untuk yang selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan, penghasilan kertas kena pajak, laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan ulang, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kuesioner pemeriksaan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan bukti permulaan. Tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pajak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak, perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 04/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak yang membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak yaitu meliputi dua, yaitu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pemeriksaan lapangan, yang mana pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik tidak diatur oleh secara khusus dalam norma pemeriksaan akuntan.
Lama pemeriksaan secara teoritis sangat tergantung pada mutu atau kondisi pengendalian intra perusahaan atau internal control. Apabila sistem pengendalian intern baik atau kuat, maka semakin sempit pemeriksaan yang dilakukan. Demikian pula sebaliknya, sehingga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh akuntan publik. Jangka waktu untuk pemeriksaan pajak lebih terikat dibanding pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya. Mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan, walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung, masa pemeriksaan diatasi oleh undang-undang dengan menghubungkan batas waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan. Standar pemeriksaan. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan, yaitu standar pemeriksaannya adalah yang pertama ada standar umum pemeriksaan pajak. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu yang pertama, yang A telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercelah serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Dan yang ketiga, yang C, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan. Yang kedua, di sini ada standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan semua sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Itu yang A ada pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sangat baik. Yang B, luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh. Yang C, temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Yang D, pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervision. Yang E, tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu. Yang F, apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama. Yang G, pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang H, pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja. Yang I, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja di luar jam kerja. Yang J, laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Yang ketiga, di sini ada standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang B, ada laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu mengenai penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia, dan buku dan dokumen yang diperlukan. Kertas kerja pemeriksaan pajak. Kertas kerja pemeriksaan meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan.
Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, kertas-kertas pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai semua temuan pemeriksaan, dasar pembatasan laporan hasil pemeriksaan, sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak, dan referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, ada kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran, yaitu mengenai prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, data keterangan dan atau bukti yang diperoleh, pengujian yang telah dilakukan, dan simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kewajiban pemeriksa pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa, maka pemeriksaan pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pemeriksaan lapangan. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu, pemeriksa pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan, menjelaskan atasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak, memperlihatkan surat tegas kepada wajib pajak, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, memberikan hak hadir kepada wajib pajak, melakukan pembinaan kepada wajib pajak, mengembalikan buku atau catatan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak. Kedua, ada pemeriksaan kantor. Dalam hal pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor. Pemeriksa pajak wajib yang pertama memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Yang kedua, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, memperhatikan surat tugas kepada wajib pajak, memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan, melakukan pembahasan akhir, memberi petunjuk kepada wajib pajak, mengembalikan buku atau catatan, dan merahasiakannya kepada pihak lain yang tidak berhak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, hak wajib pajak itu sama. Antara lain, pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
Selain hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak juga diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Antara lain, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atas catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak, serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain dengan menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Selain itu, memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak, dan menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor dalam hal jumlah buku catatan dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan secara lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasti akan ada pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tersebut tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini berisi tentang pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, penghitungan sementara jumlah pokok pajak. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan atau telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam pembahasan terakhir materi ini yaitu mengenai pemeriksaan untuk tujuan lain, di mana mengacu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa yang menjalani tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain. Ruang lingkupnya meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan.
Yang kelima, pengumpulan bahan untuk menyusun norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan cara dan atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Terakhir, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan kantor ataupun pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan kantor mempunyai jangka waktu paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan yaitu paling lama 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sekian video penjelasan dari kelompok 4. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.